Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan membahas mata kuliah peranan supervisi dan supervisor di mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, kita akan awali dari supervisi itu. Ya, peranan supervisi. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Kemudian peranan supervisi. Supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya mengadakan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, sehingga peningkatan mutu, pengetahuan, dan keterampilan guru itu akan menjadi bertambah. Dan juga pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. Kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan supervisi. Di antaranya adalah yang pertama adalah membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan, termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar supaya lebih maksimal. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan yang ketiga adalah membina kerjasama yang baik dan harmonis antara guru, murid, pegawai sekolah, dan lainnya. Sehingga kegiatan ini akan mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan kepala sekolah, antara lain dengan mengadakan workshop atau seminar-seminar. Sehingga merujuk referensi menurut Rifai dalam bukunya Peranan Supervisi, itu ada 7 macam. Ada 7 macam supervisi. Yang pertama adalah supervisi sebagai kepemimpinan. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Yang ketiga, supervisi sebagai penelitian. Yang keempat, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Yang kelima, supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Dan yang ketujuh adalah supervisi sebagai evaluasi. Ini menurut Rifai dalam bukunya Peranan Supervisi. Dalam proses supervisi pendidikan, perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Ada beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu yang pertama adalah perlu dicantumkan tujuan supervisi tersebut. Yang kedua adalah perlu alasan mengapa
kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Dan hal yang perlu direncanakan dalam supervisi adalah metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian siapa saja yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam supervisi tersebut. Kemudian diagendakan waktu pelaksanaan supervisi tersebut. Sehingga hal-hal yang perlu dilaksanakan itu secara cepat dan mempermudah hal-hal tersebut proses supervisi pendidikan. Sehingga pelaksanaan supervisi pendidikan menurut Rifai mengumpulkan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah ketika pelaksanaan perlu adanya pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya penilaian. Dan yang ketiga adalah perlu adanya kegiatan mendeteksi kelemahan-kelemahannya. Kemudian perlu memperbaiki kelemahan-kelemahan ketika saat supervisi. Dan yang kelima, membimbing dan mengembangkan terkait tindak lanjut dari supervisi. Sehingga pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan itu akan mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilaksanakan, ataupun hal-hal yang belum dilaksanakan ketika pelaksanaan supervisi dilakukan. Sehingga peranan supervisor itu mempunyai tugas. Ya. Adapun tugas kepala sekolah di sini adalah sebagai supervisor. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang. Ya. Supervisor itu merancang, mengarahkan, dan mengkoordinir semua aktivitas agar sekolah berjalan dengan baik menuju tercapainya tujuan sekolah. Yang kedua adalah membimbing, membina para guru agar menunaikan tugasnya dengan penuh semangat dan kegembiraan. Memotivasi di sini berarti. Kemudian yang ketiga adalah peranan supervisor adalah membimbing para murid agar rajin belajar, tertib, dan giat dalam intensitas pembelajaran. Kemudian peran supervisor yang lainnya adalah menjaga suasana baik dalam sekolah antara guru dengan guru, antara murid dengan murid, antar pegawai, antar kelas sehingga tercapai suasana kekeluargaan. Peran supervisor yang selanjutnya adalah melaksanakan hubungan baik ke dalam sekolahan maupun ke luar sekolahan yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah peranan supervisor adalah menjaga adanya koordinasi antara seksi-seksi dalam organisasi di sekolahan yang dilaksanakannya. Dan syarat-syarat seorang supervisor. Yang pertama adalah supervisor harus mempunyai peri kemanusiaan, ya, dan soliditas yang tinggi agar dapat menilai orang lain secara teliti dari segi kemanusiaannya serta dapat bergaul dengan baik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah supervisor ia harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh semua kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang berhubungan dengan supervisor. Kemudian hendaknya supervisor itu bersifat adil, jujur, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh penyimpangan-penyimpangan manusia yang lainnya. Kemudian syarat seorang supervisor ia harus berjiwa terbuka dan luas sehingga mudah
dapat memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi yang baik. Kemudian syarat supervisor yang selanjutnya adalah supervisor harus dapat bekerja dengan tekun dan rajin serta teliti sebagai contoh bagi anggota stafnya. Dan terakhir, syarat seorang supervisor adalah terhadap murid-muridnya ia harus mempunyai perasaan cinta. Ya, sedemikian sehingga secara wajar dan secara serius mempunyai perhatian terhadap karyawannya. Sehingga itulah beberapa materi yang sudah disampaikan. Mungkin perlu ada diskusikan atau pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kita simpulkan bahwa supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas dan lain-lain. Sehingga peranan seorang supervisor ialah membantu, memberikan support dan mengikut sertakan guru, tidak hanya terus-terus mengarahkan sehingga menjadikannya otoriter. Maka diperlukan profesionalisme seorang supervisor yang meliputi berbagai aspek. Itulah yang dapat kita diskusikan dan kita pelajari. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.